Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Nena gas. Bab 1429, Kekuatan di balik layar. Ji-Fei, apakah kamu seperti ini setiap kali selesai? Seperti anjing mati? Su Piaomiao melihat Zhao Wenqian di layar lebar, menatap Ji-Fei dengan cara yang menawan dan menggoda. Dahi Ji-Fei dipenuhi garis-garis hitam, dan dia menatap tajam ke arah Su Piaomiao. Kamu pasti akan menjadi seperti rubah mati di masa depan. Fiu, Su Piaomiao tersenyum manis. Jauh dari kata marah, dia malah mengedipkan mata pada Ji-Fei dan berkata, "Terima kasih sudah memujiku sebagai wanita jalang." Ji-Fei, bukankah Vixen adalah kata yang merendahkan? Bodoh sekali saya berdebat dengan wanita ini. Melihat Ji-Fei terdiam, Su Piaomiao merasa puas. Namun, dia tidak melanjutkan, tetapi melihat ke dalam gambar lagi. Ketika dia melihat tanda lahir di tubuh Zhao Wenqian, dia tidak terkejut, tetapi Ji-Fei merasa sangat aneh. Ada apa? Melihat Ji-Fei mengerutkan kening, Su Piaomiao bertanya. Tanda lahir di tubuhnya benar-benar menjadi lebih gelap. Oh, dari sudut pandang yang samar, tanda lahir di bawah ketiak Zhao Wenqian tampak seperti matahari pagi yang tertutup awan gelap, dan jelas sangat redup. Sepertinya analisis kita benar. Memang dipengaruhi oleh penyesuaian yin dan yang. Wajah Su Piaomiao menjadi lebih serius. Jika memang ada pengaruh seperti itu, mengapa pihak lain mengizinkan Zhao Wenqian bersama seorang wanita? Seharusnya ada cukup energi. Su Piaomiao juga mengerutkan kening dan tidak langsung berbicara selama lebih dari 10 detik. Mungkin ini juga yang dibutuhkan orang itu. Anda mengatakan dia juga butuh penyesuaian yin dan yang. Ji-Fei bertanya. Saya juga tidak yakin. Tetapi ini adalah penjelasan yang paling mungkin untuk hal semacam ini. Kalau tidak, tidak ada alasan lain yang sesuai. Jika memang begitu, aku jadi semakin penasaran, kata Ji-Fei. Apa yang membuatmu penasaran? Su Piaomiao menatap Ji-Fei. Jika pihak lain membutuhkannya, mengapa dia tidak melakukannya sendiri? Dengan kemampuan dan statusnya, dia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan fisik dengan mudah. Saya tidak tahu tentang itu. Tetapi saya yakin bahwa dia perlu melepaskan sejumlah besar energi yang diserapnya melalui formasi Bagua 5 elemen ini. Jadi dia perlu diatur. Ji-Fei terdiam. Penjelasannya masuk akal, tetapi tidak jelas dan membingungkan. Mengapa kamu tidak mencoba cara lain? Su Piaomiao menatap Ji-Fei dan berkata sambil tersenyum. Metode apa? Biarkan dia terus meminta Zhao Wenqian untuk bersama seorang wanita selama 3 hari ke depan dan lihat seberapa lelahnya dia. Kita juga bisa mengamati reaksinya. Saya pikir jika ini terjadi, pihak lain pasti tidak akan tahan, jadi mereka akan meminta Ling Haofeng untuk segera menggantikannya. Mungkin kebenaran akan terungkap. Aku sudah meminta Julie untuk mencarikannya seorang gadis asing. Jika saatnya tiba, dengan 2 gadis asing dan Han Lu, aku akan melihat seperti apa Zhao Wenqian nantinya. Kamu jahat sekali. Dulu, kamu tidak tahu identitas aslinya sebagai Zhao Wenqian, dan kamu mengira dia adalah Sun Sengshu. Mungkin tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini, dan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang setelah kamu tahu dia adalah Zhao Wenqian yang asli, kamu melakukan ini. Yang agak tidak biasa, Su Piaomiao menatap Ji-Fei dan menggodanya. Ji-Fei melotot ke arah Su Piaomiao tanpa daya. Hanya kau yang bisa memikirkan hal ini. Aku berkata jujur. Dan aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, dia adalah saudaramu, dan cucu kesayangan kakekmu. Baiklah, kita langsung saja ke intinya. Lagi pula,
Kalau Sun Sengshu tahu bahwa identitas aslinya adalah Zhao Wenqian, dan dia masih tidak mau bertobat, maka aku minta maaf. Mungkin aku akan membantunya menyingkirkannya. Ji Fei membenci perilaku Sun Sengshu di masa lalu sebagai Zhao Wenqian. Kita bicarakan ini nanti. Kurasa mengingat rasa takutnya terhadap kematian, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk hidup dengan baik. Intinya sekarang adalah bagaimana dia bisa terus melakukan ini. Dia tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu, kan? Dan Ling Haofeng akan datang, bagaimana kita akan menghadapinya? Su Piaomiao menatap Ji Fei dan bertanya dengan serius. Ji Fei mengangguk, dia sangat mengagumi ketenangan Su Piaomiao. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi Ling Haofeng. Aku bisa membunuh Ling Haofeng sekarang dengan mengandalkan kekuatanku yang sebenarnya, Ji Fei tiba-tiba berkata dengan sangat mendominasi. Membunuh Ling Haofeng bukanlah inti masalahnya. Inti masalahnya adalah orang yang bersembunyi di Longdu. Jika dia tidak keluar, kita bisa saja dijebak kapan saja. Kamu tahu, Ji Fei bertanya dengan ragu. Hal ini diceritakan kepada Ji Fei oleh si Kou Bingnian dan yang lainnya. Dia tidak memberitahu siapapun. Tanpa diduga, Su Piaomiao benar-benar mengetahuinya. Su Piaomiao memutar matanya ke arah Ji Fei dan berkata, bagiku, tidak ada rahasia. Dimanapun kamu berada, aku ada di sana. Masalahnya hanya apakah kamu mengenalku atau tidak. Ketika Ji Fei mendengar ini, kepalanya langsung membesar. Apakah dia ada di sana ketika dia pergi ke toilet dan tidur dengan Li Ruoxi? Mungkinkah dia mengintip dari samping? Su Piaomiao merasakan perubahan Ji Fei dan mencibir. Aku tidak sekotor yang kau kira. Pikiranmu sendirilah yang terlalu sampah. Ji Fei menghela napas panjang. Aku akan membiarkan Qi Yuan mengatur berbagai hal untuk kemampuan Zhao Wenqian. Pergilah, aku akan mengawasi di sini. Selain itu, kamu harus kejam saat menyerang keluarga Zhao. Kalau tidak, itu tidak akan tampak nyata dan akan membuat keluarga Zhao merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkanmu. Su Piaomiao mengingatkan Ji Fei. Ji Fei mengangguk setuju dan segera mulai membuat pengaturan. Qi Yuan segera masuk ke kamar Zhao Wenqian dan memberinya pil. Zhao Wenqian segera menjadi gila. Kali ini Han Lu tidak beruntung. Dia merasa seperti sedang dicambuk oleh badai yang dahsyat. Su Piaomiao terus menatap tanda lahir Zhao Wenqian. Awalnya berwarna merah, tetapi karena kegilaan Zhao Wenqian, warna merahnya menjadi semakin gelap, yang membuatnya semakin yakin bahwa kesimpulannya benar. Pada saat ini, di sebuah halaman besar jauh di Longdu, sebuah suara terdengar, Ling Haofeng, mengapa Zhao Wenqian berubah kembali? Saya sedang dalam perjalanan ke sini, dan itu akan memakan waktu 1 hari lagi. Dasar bodoh, lambat sekali kau. Suara itu menghilang. Dan kemudian di tempat suara itu berasal, seorang pria berpakaian putih muncul dengan darah di sekujur dadanya. Seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah, terutama kegilaan Zhao Wenqian, yang tampaknya telah mendorong kegilaannya, yang membuatnya sangat marah. Ji Fei, kalian pantas mati, kalian benar-benar menggunakan trik seperti itu. Pria berpakaian putih itu berteriak ke sebuah lubang bundar di luar. Ayo bunuh orang tua Zhao Zhengyang sekarang. Suara itu datang dari kamar tidur. Seorang pria parubaya sedang membaca buku. Ia sangat fokus. Ketika mendengar suara pria berpakaian putih itu, ia berdiri dan berkata, Tuan, Zhao Zhengyang adalah ayah saya. Pria yang berbicara itu bernama Zhao Mengxing, putra kedua dari Tuan Zhao Zhengyang. Bagaimana dengan ayahmu? Apakah kamu sudah lupa bagaimana kakak laki-laki dan kakak iparmu meninggal? Ketika Zhao Mengxing mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu dia berdiri,
Jangan khawatir, Tuan. Bab 1430. Mengunjungi. Zhao Mengsing segera keluar dan pergi ke rumah sakit Longdu. Dia bahkan tidak memerlukan sopir. Dia tidak menghadiri upacara pertunangan Zhao Wenqian hari ini dengan alasan ada urusan, dan Tuan Zhao tidak memaksanya. Tuan Zhao juga berada dalam situasi yang sangat rumit sekarang. Di satu sisi, Zhao Mengsing adalah putra keduanya, dan Zhao Mengsing telah bertanggung jawab atas urusan keluarga Zhao selama bertahun-tahun, dan dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Secara logika, bahkan jika Zhao Mengsing pensiun dari jabatan ketua, anak-anak Zhao Mengsing harus menjabat sebagai ketua. Namun, karena kematian Zhao Mengde, dia selalu merasa berutang pada Zhao Wenqian, dan selalu ingin Zhao Wenqian mengambil alih keluarga Zhao. Ini sama saja dengan Zhao Wenqian mewarisi posisi Zhao Mengsing sebagai ketua, sementara anak-anak Zhao Mengsing hanya bisa menonton tanpa daya. Ini adalah hal yang sangat tidak mengenakan dan bahkan sulit diterima oleh Zhao Mengsing. Dia menyerahkan kerajaannya kepada orang lain. Bukankah semua usahanya selama ini akan sia-sia? Oleh karena itu, dia selalu menunjukkan keengganannya dan mengabaikan Zhao Wenqian. Tuan Zhao sangat menyadari semua ini, jadi dia berpura-pura bingung dan bertekad untuk memberikan posisi itu kepada Zhao Wenqian. Banyak orang dari keluarga Zhao menghadiri pertunangan Zhao Wenqian hari ini, kecuali Zhao Mengsing. Implikasinya adalah bahwa ia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia tidak ingin melepaskan jabatan ketua. Ketika Tuan Zhao pingsan dan dirawat di rumah sakit oleh Jifei, dia tetap tidak pergi. Berdasarkan keadaan saat itu, dia bahkan merasa lebih baik jika dia mati. Jika dia meninggal sekarang, dia secara alami akan mengambil alih keluarga Zhao sebagai ketua. Adapun Zhao Wenqian, secara terbuka menyukai wanita Jalang Hanlu itu sudah merupakan penghinaan bagi keluarga Zhao, dan dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk mengambil alih posisinya. Oleh karena itu, Zhao Mengsing masih sangat bahagia sekarang, dan idenya sangat sempurna. Namun, agak sulit baginya untuk menerima perintah mendadak dari pria berpakaian putih untuk membunuh ayahnya, Zhao Zhengyang. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandungnya. Tetapi karena dia merasa Zhao Zhengyang tidak memperlakukan anaknya sebagaimana anak-anak, dia pun bertekad untuk membunuh. Ketika Zhao Mengsing pergi ke rumah sakit, hari sudah larut malam. Rumah sakit itu sepi dan hanya ada beberapa orang yang keluar masuk. Zhao Mengsing diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Ketika dia tiba di bangsal ayahnya, dia ingin berpura-pura baru saja pulang kerja. Dia bahkan berpikir untuk menjelaskan alasannya kepada anggota keluarga Zhao lainnya. Ketika aku mendorong pintu hingga terbuka, tidak ada tanda-tanda ayahku. Yang ada hanyalah ranjang rumah sakit yang kosong. Zhao Mengsing tertegun sejenak, lalu menjadi marah. Dia berbalik, melihat ke arah koridor, dan berteriak dengan marah, "Dokter, perawat." Suara agung itu tiba-tiba memecah keheningan di lantai. Para dokter dan perawat yang mengantuk mengira pasien dalam masalah dan segera berlari menghampiri. "Direktur Zhao, apa yang terjadi? Di mana ayahku?" Zhao Mengsing bertanya dengan wajah gelap. Perawat muda yang bertugas merawat bangsal Tuan Zhao langsung pucat pasi dan berkata cepat, "Bukankah Tuan Zhao ada di bangsal?" "Saya." "Wah," Zhao Mengsing mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. "Begitukah caramu merawat pasien?" Perawat muda itu merasakan sakit dan ketakutan, dia berteriak dan menutupi wajahnya dengan air mata, menatap Zhao Mengsing, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dokter bertanya dengan berani, "Tuan Zhao, apa yang terjadi? Di mana ayahku? Mengapa dia pergi?"
Zhao Mengsing bertanya dengan marah lagi. Ah, kali ini semua orang mengerti. Dan mereka semua berseru dan menatap perawat muda itu. Perawat muda itu terlalu takut untuk menangis. Dan dengan cepat menatap Zhao Mengsing dengan iba. Presiden Zhao, Tuan Zhao, Tuan Zhao. Wui, perawat muda itu tidak berani mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana orang itu pergi. Dan akhirnya dia mulai menangis karena ketakutan. Mengapa kamu menangis? Katakan di mana dia? Zhao Mengsing kini ditugaskan untuk membunuh Zhao Zhengyang. Dia tidak dapat menemukannya dan tidak dapat menyelesaikan misinya, jadi tentu saja dia merasa cemas. Aku tidak tahu, aku hanya mengobrol lewat video dengan pacarku dan lupa. Sialan, Zhao Mengsing sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan perawat yang begitu lalai. Para dokter dan orang lain begitu ketakutan hingga mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun, karena tahu hal itu akan menimbulkan masalah. Mereka adalah anggota keluarga Zhao. Jika mereka mengungkapkan ketidakpuasan kepada dekan, mereka semua akan dikeluarkan. Tuan Zhao, mengapa kita tidak menelepon polisi? Perawat muda itu tidak dapat mengambil tanggung jawab sekarang. Jadi dia hanya bisa menatap Zhao Mengsing dan berkata, "Perhatikan dulu pengawasannya. Kalian sekumpulan orang tidak berguna. Zhao Mengsing ingin membunuh ayahnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memanggil polisi?" Dokter dan yang lainnya menghela napas lega ketika mereka melihat ini, dan menyadari bahwa ada kamera pengintai di sini, dan seseorang segera menghubungi ruang pemantauan. 5 menit kemudian, Zhao Mengsing melihat rekaman video pengawasan, yang dengan jelas merekam Ji Fei menggendong Zhao tua keluar dari bangsal dan membawanya pergi. Hal ini membuat Zhao Mengsing marah. Dia tidak menyangka Ji Fei akan menyakiti Zhao tua dan membawanya pergi. Ia berpikir dalam hati, sialan Ji Fei, kalau saja kau bisa membunuhnya, aku tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Mengsing tidak punya waktu untuk memperhatikan para dokter dan perawat. Dia meninggalkan rumah sakit dengan marah. Para dokter dan perawat merasa seolah-olah mereka telah menyelamatkan hidup mereka. Zhao Mengsing bergegas pulang untuk melaporkan situasi tersebut kepada pria berpakaian putih. Studi Zhao Mengsing di keluarga Zhao. Ji Fei membawa pergi ayahmu? Tanya pria berpakaian putih melalui lubang suara. Ya, pengawasan itu jelas-jelas merekam proses itu. Kalau begitu, pergilah ke Feitang Mansion dan tanyakan kabar ayahmu. Kau harus menemuinya hidup atau mati. Pasti ada hasilnya. Tuan, ayah saya terluka oleh Ji Fei dan mengalami koma. Sekarang setelah dia dibawa pergi, saya khawatir dia dalam bahaya besar. Apakah menurut Anda pantas bagi saya untuk pergi dan menanyakannya? Apakah kamu takut memperlihatkan dirimu? Meskipun suara lelaki berpakaian putih itu terdengar dari dalam gua, namun tetap saja suaranya cukup dingin untuk membuat orang-orang ketakutan. Tidak, aku akan mengikuti instruksi Tuan. Aku hanya menyampaikan kekhawatiranku. Pergilah, apapun alasannya. Ingatlah satu hal, kau harus membawa ayahmu kembali, baik hidup maupun mati. Ya, Zhao Mengsing setuju, lalu segera berdiri dan berjalan keluar. Pria berpakaian putih itu saat ini berada di dalam ruangan tertutup. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan energi yang bergejolak di tubuhnya. Pandangannya jatuh pada rambutnya yang mulai memutih, dan kemarahan muncul di sudut mulutnya. Sialan Sun Sengshu, kalau bukan karena kemurahan hatimu, bagaimana mungkin rambutku bisa memutih, penampilanku? Pria berpakaian putih itu akhirnya berteriak marah untuk melampiaskan ketidakpuasan hatinya. Jika ada yang melihat atau mendengar hal ini saat ini, mereka pasti akan terkejut. Tidak disangka seorang pria lebih peduli dengan penampilannya daripada seorang wanita.
Tak seorang pun tahu bahwa ketika kecantikan seorang wanita muncul di hati seorang pria, kata menyihir tidak cukup untuk menggambarkannya, bahkan seharusnya digambarkan sebagai mempesona. Di sisi lain, Zhao Mengxing sudah tiba di Feitang Mansion dengan mobil. Kali ini dia membawa semua anggota keluarga Zhao dan bahkan videonya. Tujuannya sangat jelas. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan tugasnya. Kalau tidak, dia akan khawatir dengan keselamatannya sendiri. Biarkan Ji Fei menyerahkan ayahku Zhao Zhengyang. Zhao Mengxing berteriak ke gerbang rumah Feitang. Bersambung.